Beliau ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal syahra Ramadan sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ulun ucapkan kepada sahibul hajat yang mengundang kita, Bapak Des Trianto, Des Triantomi ya. Maaf kalau kurang pas disebutkan. Pak Tommy ya panggilannya Pak. Pak Des. Nah, bukan Pak D. Yang mana alhamdulillah mungkin beberapa tahun ini, hampir setiap tahun mengundang kita untuk sama-sama bersilaturahmi di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat silaturahmi Allah Ta'ala panjangkan, sehatkan beliau dan keluarga semuanya. Begitu juga kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan selalu oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat berserta salam juga mari kita curahkan selalu kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan nantikan di yaumil akhir. Insyaallah kita umat beliau semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Nabi nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki di dalam sebuah kitab diceritakan ismuhu Muhammad. Laki-laki ini namanya Muhammad. Wa kana yusalli wa kana la yusalli illa qita'an. Dia punya kebiasaan sholatnya kadang-kadang kita antun nadiran, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Bahkan mungkin bisa banyak enggak sholatnya daripada sholat. Namun fa idza jaa syahrul Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka dia berubah drastis 100%. Yang dulu dari segi pakaian senang dengan pakaian keduniaan, senang dipuji orang, senang pokoknya kalau berpakaian maunya tuh agar orang memuji dia. Tapi tatkala bulan Ramadan tiba, dia ganti pakaian keduniaan tadi, digantinya dengan pakaian takwa. Bisa jadi secara zahir mungkin lebih islami kata kita dari segi berpakaian, dan dia perbaiki hatinya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan wa huwa yasumu wa yusalli, dia juga berpuasa, dia juga sholat 5 waktu, bahkan sholat yang dulu sering dia tinggalkan di qadanya di bulan Ramadan. Maka ada ulama yang bertanya, kata ulama tersebut, apa yang menyebabkan kamu begitu mempersiapkan diri dengan bulan Ramadan ini? Kata dia, hadza syahrut taubah. Ramadan ini adalah bulannya taubat, syahrul barakah, bulan barakah, yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Mohon maaf, artinya apa? Dulu memang perilakunya tidak baik, tapi ini orang datang Ramadan, dimuliakannya Ramadan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tatkala dia meninggal dunia,
orang alim tadi itu melihat ra'aituhu fil manam, aku melihat di dalam mimpiku tatkala si laki-laki tadi udah meninggal dunia. Kemudian aku berkata kepada orang yang alim itu tadi, ma fa'alallahu bi, apa yang dilakukan Allah terhadap dirimu? Artinya bagaimana dengan dosa-dosamu dulu yang sering meninggalkan sholat? Tapi di qadanya ternyata di Ramadan itu tadi dia mengatakan, Allah Ta'ala telah mengampuni dosaku dengan berkat aku memuliakan bulan Ramadan. Oleh sebab itu beruntung kita ini dapat menjumpai Ramadan sehingga bisa melakukan amal-amal soleh yang mana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amaluhu mudha'afun, amal-amalnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu mungkin ulun hari ini akan menyampaikan sedikit tentang amalan-amalan sunnah yang bagus dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah yaitu takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Siapa yang kada mau cepat berbuka wajib adalah pasti semuanya hendak cepat berbuka. Kalau perlu ada azan berdaulat. Namun apabila memang yakin sudah tiba waktu berbuka puasa, tapi kalau masih ragu-ragu disuruh diundur dulu. Nah ini jadi diperhatikan, jangan sampai nanti aku masih kuat nanti sampai jam 10 malam deh baru buka, jangan. Itu malah nanti bisa-bisa menghilangkan pahala puasa kita, makruh. Kemudian yang kedua as-suhur. Jangan lupa bagi orang yang berpuasa disunahkan melaksanakan ibadah sahur. Apa itu? Makan untuk persiapan kita nanti di siang hari kita tidak makan dan minum sampai nanti tenggelam matahari. Kapan waktu sahur ini dimulai? Min muntasifil lail ila, dari tengah malam sampai waktu adzan subuh dikumandangkan. Artinya sampai subuh itu waktunya. Lewat dari itu tidak boleh lagi kita makan dan minum. Namun disunahkan dalam sahur ini mengakhirkan waktunya. Sekira-kira ada terlalu mepet. Caranya kita makan, maaflah, kita makan minum 15 menit lagi adzan subuh kita udah bisa berhenti makan minum. Nah itu sunahnya tuh di situ. Berhenti sudah selesai, sudah situ mengakhirkan. Tapi kalau belum makan minum sama sekali, ya baru bangun, masih ada waktu misalkan 15 menit, silahkan kita makan. Gak ada apa-apa. Tapi yang belum bersahur, yang sudah bersahur disunahkan ayum sikal akla, dia berhenti daripada makan dan minum kira-kira 15 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Atau kalau orang mengaji itu dapat kurang lebih 50 ayat, 50 ayat. Nah, supaya puasanya kuat, ada kehausan. Guru Sumungkol mengajari di beliau dari Guru Bangil. Apa yang dibaca waktu sahur? Membaca surah Al-Kautsar sebanyak 7 kali. Siapakan air? Mohon maaf kalau di rumah air yang banyak 1 tekok itu. Nah, dibacakan abahnya ke mamanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 7 kali. Tiupakan ke air tersebut, minum untuk kita, anak, istri. Insyaallah yang melakukan ibadah puasa diringankan, dimudahkan oleh Allah. Nah ini amalan bagus. Surah Al-Kautsar, kenapa yang dibaca Al-Kautsar? Nabi di surga itu nanti punya telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Kalau orang minum dari telaga Kautsar itu ada pernah merasa kehausan lagi. Tapi kepengen aja, tapi kada haus, kepengen kan boleh aja, kepengen minum lagi daripada telaga Kautsarnya Rasulullah. Tabarruknya mengambil berkahnya itu di situ. Nah jadi ini kalau pian ingat jangan kada dibaca ini. Pertama pian membaca Al-Quran dapat pahala. Yang kedua barokahnya, insyaallah puasanya lancar aja tuh. Lah asal jangan pian berduduk di hadapan orang penjual es campur. Itu bisa beliuran juga. Itu nomor berapa? Nomor 2 bersahur. Kemudian yang ketiga adalah
al-fitru ala rutabin witran, ya nah. Berbuka menggunakan korma witran, kalau bisa ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, untuk apa? Ingat, ini kita ittiba mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kumpul sidin biasanya kalau berbuka itu korma 3 biji sidin, ya. Kemudian baru air zam-zam kalau tidak ada air putih. Jangan sampai yang lain itu dulu, tapi korma yang dulu diambil. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu makan korma, ingat bagaimana Rasulullah berbuka puasa dengan korma, itu yang didahulukan. Baru yang lainnya. Itu yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, al-ityanu bidu'ail fitri, yaitu mendatangkan membaca doa ketika ingin berpuasa. Berbuka puasa. Jangan sampai ditinggal. Kita kadang-kadang mohon maaf ke masjid, ke musala malas, tapi duduk di hadapan makanan, mulutnya cuma diam, rugi. Walaupun itu bertasbih tapi rugi, karena di akhir kita berpuasa itu, di situ waktu mustajabah luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap menjelang maghrib itu ada miliaran orang yang dibebaskan Allah daripada siksa api neraka. Makanya sering kita baca tuh bagus banget itu. Nah, nas'aluka Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar, dan seterusnya itu. Bagus itu. Nah, jadi waktu berbuka jangan kada berdoa. Supaya apa? Dapat pahala. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika atatu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Yang satunya dhahabat dhama'u wa batalakil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Silahkan. Atau gabung kedua-duanya, itu lebih baik lagi. Jangan merasa karena milik kami yang paling benar. Kan usah. Sama-sama bagus. Ada pengambilan masing-masing itu doa bagus. Kemudian yang berikutnya lagi, kesunahan yang berikutnya lagi adalah yaitu melaksanakan sholat tarawih. Karena Nabi SAW menyebutkan man qama ramadhana, siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan malamnya, maksudnya imanan wa ihtisaban, karena percaya dengan janji Allah, wa ihtisaban, ikhlas. Ikhlas yang diharap ridhonya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad, mau minta ampun kepada Allah, salah satunya adalah lewat melaksanakan salat tarawih. Subhanallah. Nah, salat tarawih ini mohon maaf, sejak awal Ramadan sampai akhir. Bukan awal Ramadan aja, pertama, kedua, ketiga, habis itu bamaju sab. Apalagi kayak ini, maaf lah, hujan kayak ini nih. Biasanya di masjid itu sabnya bamaju, paham bamaju? Artinya orangnya berkurang kemana? Kada tahu juga. Ada yang malas lah, di rumah aja, dia sholat sendiri di rumah, masih mending, alhamdulillah. Ada orang yang justru di malam Ramadan senangnya duduk di kafe-kafe. Apa yang terjadi? Banyak waktu yang utama istimewa dibuangnya begitu saja. Pernah ada seseorang bertanya kepada seorang guru, wahai guru, katanya Allah itu akan Allah akan menyiksa orang-orang yang durhaka sama dia, orang-orang yang suka berbuat maksiat kepadanya, orang-orang yang suka meninggalkan perintah Allah. Allah akan mengajab orang tersebut. Kata dia, saya ini sudah sering melakukan maksiat, tapi dia bilang Allah tidak pernah mengajab saya. Saya sehat, saya gini, segala macam. Senang dengan dia dengan bangga diri. Artinya bermaksiat, bangga, bahkan dia katakan Allah tidak pernah mengajab saya.
Padahal akhirnya apa? Si kiai tadi bilang, wahai anak muda, kamu sekarang dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan segala macam seperti ini, itu bukan apa-apa masih. Andai kata kamu dapat musibah, kamu kebakaran rumah kamu, barang kamu kehilangan dan segala macam, anak kamu mungkin diambil oleh Allah, itu bukan musibah besar, itu masih musibah kecil. Itu siksaan kecil dari Allah buat kamu. Tahukah engkau siksaan terbesar dari Allah buat kamu tatkala Allah cabut taufik hidayah daripada hatimu? Engkau setiap saat mendengar seruan azan, bukan? Betul katanya. Apakah hatimu ada terbetik keinginan untuk mendatangi masjid, untuk menunaikan sholat berjamaah? Dia bilang tidak ada. Itulah siksaan Allah buat kamu. Itu sesungguhnya kita sering tertipu ini, disangka yang namanya musibah itu, mohon maaf, kehilangan ini dan segala macam. Tapi musibah terbesar ternyata adalah tatkala taufik dan hidayah dicabut Allah daripada hati kita. Oleh sebab itu dimumpung di bulan Ramadan ini, ayo, setan sudah di mana? Diikat semuanya. Ustaz, yang benar aja, masa syaitan diikat, bukti maksiat masih ada? Pasti sering kita bertanya juga kan di dalam hati. Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyusun tafsir Al-Quran Marahul Labib, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang lain, Nasaihul, kitab Nasaihul Ibad. Kata beliau, yang menggoda di dalam diri kita ini ada dua. Yang pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu. Syaitan sudah diikat di dalam hadis Nabi. Di mereka ini dilempar ke dasar laut, diikat, dan mereka nggak bisa apa-apa. Nanti setelah selesai Ramadan dilepas lagi. Tapi masih ada satu yang harus kita taklukkan. Apa itu? Hawa nafsu. Makanya masih ada perbuatan maksiat di bulan Ramadan, karena masih ada hawa nafsu di dalam diri kita. Makanya kita disuruh memerangi hawa nafsu. Salah satunya adalah dengan cara mengekamnya agar jangan sampai berbuat yang dilarang oleh Allah. Itu dengan cara melaksanakan ibadah puasa supaya hawa nafsu itu lemah, jadi tidak terlalu kuat untuk keinginan untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat apa lagi? Salat witir. Perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak sedekah juga, kemudian juga perbanyak silaturahmi, ini salah satunya adalah. Dan jangan lupa harus ada pian tidak boleh pelit terhadap keluarga. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya harus royal terhadap istri dan anak. Bu, senang bu kalau suaminya royal sama ibu, senang ya? Mau yang pelit apa yang pemurah suaminya bu? Pasti yang pemurah kan? Apalagi biasanya kita menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri lah. Kalau memang setahun sekali minimal harus ada ganti baju lah untuk istri segala macam dibelikan, ya. Nah ini disuruh memang oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh pelit terhadap hadis. Kemudian tentunya yang terakhir ini perlu kita perhatikan adalah kita di malam 20 terakhir jangan disia-siakan, jangan tidak beribadah, karena belum tentu tahun depan kita ketemu dengan Ramadan lagi. Tatkala malam terakhir itulah maka kali lipat dari awal Ramadan sampai akhir, berapa miliar orang yang dibebaskan Allah daripada siksa api neraka karena dia lulus melewati ujian dan ibadah di bulan Ramadan. Nah mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya untuk sama-sama mengisi Ramadan 10 hari ke depan berikutnya nanti 20 hari ke depan berikutnya dengan memaksimalkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya yang ada kaitannya hablum minan nas. Salah satunya ini adalah membukakan orang yang melaksanakan ibadah puasa.
insya Allah sesuai hadis Nabi mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita bukakan. Mohon maaf Pak, dalam hadis Nabi ada orang, andai kata kita nih gak puasa sehari gak puasa, sengaja membatalkan puasa, tapi batal puasa tidak ada alasan syarak yang membolehkan. Kalau misalkan kayak sakit, boleh memang berbuka kan. Kalau misalkan kita musafir, memang boleh kita tidak puasa. Tidak ada alasan yang dibolehkan oleh syarak. Andai kata dia puasa 1 tahun, niscaya sehari Ramadan yang dia tinggalkan itu tidak bisa dibayar dengan puasa 1 tahun. Itu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak puasa nanti di hari kiamat diseret di hadapan manusia. Karena apa? Karena dia tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa nantinya mengisi Ramadan ini memaksimalkan amal ibadah kita. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas puasa kita, dan tentunya adalah memperbanyak amal kebajikan. Mudah-mudahan kita amal ibadah kita dari sejak awal Ramadan dan nanti insya Allah akhir Ramadan diberikan keikhlasan kita dalam melaksanakannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan, kekurangan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih berapa menit lagi Bapak? 7 menitan lah. Nah, kita baca zikir berbuka puasa.